sekali kedatangan wanita cantik ke rumah aku. Ya lo amazing banget loh. Cika apa kabar? Alhamdulillah baik. Kaniki apa kabar? Baik. Kenapa tiba-tiba ke rumah aku? Karena nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa, mau main aja. Bukan karena apa-apa kan? Bukan. Nggak ada apa-apa. Kamu kenapa lagi rame banget sekarang? Nggak tahu kan aku cuma diem aja. Yang ramein kan netizen, aku kan diem aja. Kamu nggak ngomong apa-apa sama sekali? Enggak sih, paling ya kalau misalnya aku lagi live kan biasa di screen record, mau ngomongnya bener pun tetap bakal salah. Jadi orang yang benci bakal tetap benci mau kita benar. Jadi aku ya udah terserah mereka aja. Bener sih. Aku tuh sempat lihat kamu waktu live dari si Mail lagi. Kakak lihat Kak si Cika nangis katanya gitu sambil nyanyi. Itu nggak nangis. Terus apa? Jadi mungkin ya pasti ada sedihnya waktu aku dihujat kan. Aku nangisnya itu sebelum aku nge-live, sehari sebelum aku nge-live deh kemarin. Mungkin mataku masih bengkak. Aku iseng lah nge-live, cuma ya udah lama nggak pernah nge-live sambil kan. nyanyi itu yang kemarin aku nonton. Enggak, itu pas aja lagi nyanyi di, Terus di sedih. record. Nah lagunya tuh pas gitu, mungkin pas kan. Ya udah rame deh. Wih nangis ya, kasihan gini-gini ya terserah deh. Emang kamu kenapa kok tiba-tiba dihujat? Kamu kan nggak ada masalah, nggak ada kasus, nggak ada apapun. Ya mungkin mereka kan ada fansnya dari sana kan yang ngebanding-bandingin aku, nggak suka lah sama aku. Saya ada yang nggak suka, ada yang suka. Jadi yang nggak suka bakal terus ngehujat. Jadi bukan kamu yang ngomong apa-apa, tapi antara fans dan fans gitu yang saling Nah yang ribut. makin rame, aku lagi live itu lagi ngelihat laptop ngobrol, terus pas lagi ngeliat live ya ngelirik lah satu komen, pasti ada kelirik satu komen itu. Pasti, aku juga suka gitu. Iya. Nah pas itu komennya tuh ngatain dia, bukan ngatain aku. Cuman aku langsung ngeh dong Kamu karena sebut tapi iya, karena itu komennya parah gitu. Maksud aku jangan ngomong kayak gitu, nanti dikiranya aku gimana kan. Isi komennya itu ngomong terkenal gara-gara almarhum. Padahal aku nggak ngomong itu. Padahal itu dari ketikan Iya, orang dari ketikan yang nonton orang. live sebetulnya. Cuma jadi pikirnya kamu. Ya terus aku baca dong, aku bilang jangan kayak gitu, rezeki orang beda-beda, jangan ngebandingin aku atau ngebandingin dia, karena kita nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah kan? Iya, cuman ya emang netizennya aja terus-terusan nyerang. Terus mereka bilang katanya mukanya ngomongnya tuh sambil tenggelam kayak ekspresi orang Emang beda-beda. mukanya dari dulu Iya. sebelum Cika jadi sekarang kan sempat diundang di langit emang begini Iya, emang orangnya. begini ngomongnya. Iya makanya. Terus mereka tuh kayak iya ngomongnya tengil, kayak ngeledekin kayak. Jadi harusnya gimana? Harusnya ngikutin netizen Iya, gitu. harusnya mungkin aku ngikutin mereka cara ngomong. Tapi kok aku heran ya, kok semua foto kamu di tempatnya Torik kok dihapus? Hak dia Sama dong. video-video. Kan hak dia juga. Hak Tapi dia kamu mau hapus juga nggak di tempat kamu? Enggak sih, masih ada di aku. Masih ada. Di TikTok aku masih ada. Tapi kamu semua udah di delete loh, bener-bener Ya udah mungkin semua. itu haknya dia. At all. Berarti aku harus ikut hapus gitu. Ya enggak lah, Enggak lah. Jadi Ya udah, itu manusia hak dia dewasa aja. Iya, Iya, nggak usah iya. harus selesai delete. Ya biasa aja. Tapi Torik bilang katanya dia sempat di podcastnya dia sendiri ya, yang sama adiknya Aurel. Waktu itu di podcastnya ya. Iya, itu rame banget. Bilangnya katanya nggak pacaran. Bukan apa pacaran. Oh, bukan aku yang deketin duluan gitu. Oh ya, udah ngomongnya. bukan aku yang deketin duluan tapi kamu. Iya gitu. Iya, kenyataannya sih bukan aku yang ngejar atau dia yang ngejar. Kita kayak sama-sama ya berlangsung gitu aja dari temenan. Let it flow kayak Iya. air mengalir. Iya, kayak Tapi gitu. sekarang mah kejar-kejaran mah nggak masalah, yang penting single. Iya, Kecuali yang maksudnya- dikejar punya pasangan. Gitu. Kalau buat aku malah tipe kalinya sukanya ngejar cowok. Kalau dikejar malah ilfil. Gitu, ngerti gak Kan sih? emang beda-beda ya. Ada juga cowok maunya tuh dikejar. Iya, ada juga- aku juga gitu. Aku maunya aku yang ngejar cowok justru. Kita yang mulai gitu. Kita yang memulai. Jadi kalau misalkan ini pribadiku ya, tapi kalau misalkan aku yang dikejar, aku jadi kayak Apa sih? gitu. Iya, orang sifatnya beda-beda sih. Ada teman aku juga yang maunya ya udah deh, lo nggak usah, gue nggak mau ngejar lo, lo aja yang kejar gue, kan lo yang suka sama gue gitu. Iya, ada yang ngomong. Beda-beda sih. Jadi sebetulnya kata-kata seperti itu kita nggak boleh artiin berarti lo genit, gatel, enggak, karena
kalau kita tanya beberapa orang ya, 1 dari 10 orang pasti beda-beda tuh kalau masalah cowok. Iya. Ada yang suka dikejar, ada yang suka mengejar, itu udah lumrah sebetulnya. Iya. Cuman balik lagi bagaimana kita mengartikan. Kalau kita mengartikannya dalam keadaan benci orang tersebut ya, Ya udah, ya, salah lo udah. gatel gitu. Tapi kalau kayak nggak di siapa-siapa ya, jadinya netral aja gitu. Di dunia ini banyak kok yang suka ngejar laki, termasuk aku. Kenapa sih? Temen aku juga ada kok, dia sampai sekarang udah punya anak 2. Awalnya dia kejar lakinya dulu, sampai laki tuh biasanya suka ngeliat gini, gue mau tahu lo ngejar gue seperti apa. Kalau emang bener-bener parah ngejarnya, oh berarti lo memang Serius. Iya, berarti lo memang mementingkan gue dibanding yang lain gitu. Kamu sibuknya apa sih sekarang? Aku ya endorse Kayak gitu, kayak dulu aja ya. Iya, Iya. Terus perasaan kamu bagaimana rasanya dihujat tapi kamu nggak tahu salahnya di mana? Dibanding-bandingin dengan seseorang Iya, yang kamu kan pun kayak gitu. sebetulnya tidak punya masalah dengan dia. Aku pun nggak nyaman banget sih pasti. Cuman karena bukan ngeganggu di aku doang, di keluarga, kena ke semuanya gitu. Kalau misalkan ngatain ke aku, mungkin aku kesel sendiri. Cuman kalau udah bawa ke orang tua, keluarga, aku nggak nyaman. Jadi pertanyaan di mana-mana, kenapa sih sampai ke keluarga gitu kan? Cuman aku kesel, tapi yang ya udah cuek lah. Kalian tuh bukan temen dekat aku gitu, bukan orang yang harus satu persatu aku kasih tahu. Asal tuh begini ya, gini kan nggak mungkin kan aku kayak gitu. Jadi aku mending diam, cukup yang sekeliling aku aja yang tahu, nggak usah buka mulut, karena kalau aku buka mulut juga percuma. Karena posisinya Ya, lagi posisinya tidak enak iya. ya. Tapi kan biar bagaimanapun kamu pernah deket kan. Iya. Apa sih kenangan indah sama Atorik? Aduh, kenangan indah. Berapa lama kamu deket? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Oke. Nggak Berarti itu kayak cerita. cinta monyet ya sebetulnya. Iya. Sebenarnya kalau Bisa. kayak gitu, sebenarnya lagi pengen mengetahui satu sama lain sebetulnya. Iya, kita juga mencari pendekatan. kecocokan. Iya. Cuman kan yang namanya deket pasti orang yang udah nikah aja pasti ada perpisahan. Betul. Bukan Iya. karena Hidup aja pasti ada kematian. Iya, jadi kayak kalaupun aku udah nggak deket lagi juga Bukan nggak berarti ada harus jadi masalah. musuh, Iya, bukan harus kan? jadi musuh. Jadi ya udahlah, biarkan orang-orang ngomong A B C D, yang penting aku hubungannya emang baik-baik aja. Sekarang masih WhatsAppan. Enggak dong. Kok Ya udah kita teleponan? enggak ada. Lose contact. Ya, tapi kita ya udah baik-baik. Oh. Enggak ada. Ada kata-kata putus nggak? Atau misalkan dan gitu. Ada. Siapa duluan yang ngomong? Kita berdua ngomongin. Oh, tapi yang duluan memulai siapa? Dia sih. Dia. Atau triggernya apa sampai Apa ya, kayak ya mungkin kan pasti kalau bisa dekat sama orang ada cocok nggak cocok kan, kayak misalkan aku bilang ya aku nggak nyaman gini, dia juga ya udah baiknya kita gimana gitu sih. Oh iya itu hubungan dewasa lah. Umur kamu berapa sih? Aku 18. 18. Iyalah, karena pacaran itu kan maksudnya dari pacaran menikah itu kan mencari yang terbaik. Kalau nggak cocok ya nggak usah dipaksain. Iya. Apalagi masih 18 tahun, masih banyak laki-laki atau perempuan-perempuan di luar sana yang lebih dari yang sebelumnya gitu. Terus apa kenangan selama 3 bulan? Kenangan, bukan kenangan sih ya, maksudnya tuh Apa yang kamu ingat deh? ingat dia tuh dewasa. Maksudnya aku tuh suka sama cowok yang lebih dewasa dari aku. Ya seneng aja sama sifat dewasanya dia. Cuman kan aku kayak maksudnya di bawahnya dia. Aku beda 2 tahun. Tarik itu berapa umurnya? 22. Oh 22, oke. Jadi lumayan lah sama aku, dia lebih dewasa. Ya paling aku suka lebih ngeyel sih. Cuman kan aku suka aja sama yang lebih dewasa, kayak ngasih taunya tuh bukan yang karena ya pokoknya gue nggak suka lu kayak gini, enggak. Cuman ada alasannya yang kayak perempuan tuh harus begini-begini, baik sih. Jadi aku sukanya karena itu. Oh, suka ini perhatian kali ya, lebih tepatnya, lebih bahasa halusnya perhatian gitu. Aduh, terus kamu masih suka kepo-kepo nggak sama udah unfollowan atau masih follow? Enggak dong, enggak unfollow-unfollowan. Kan Cuma dia baik-baik aja. cuma dihapus aja fotonya. Iya. Ketika foto-foto kamu semua dihapus, apa yang kamu rasakan? Biasa aja sih, maksudnya ya udah dia kan udah ada Yang baru temen barunya lagi. takut menyinggung? Iya, atau takutnya apa? kan kayak ngepostnya sama ini terus ada ini lagi. Oh, menurut kamu apakah itu keinginan Torik atau keinginan teman barunya?
Nggak tahu lah ya kalau itu, aku nggak tahu sih. Sebelum dia kenal teman barunya, memang kalian sudah selesai dulu atau ketemu yang teman barunya baru selesai? Teman barunya baru selesai. Baru diselesaikan. Oh, oke. Terus gimana rasanya pas tahu tiba-tiba kok dihapus semua, nggak tersisa? Awalnya kan aku tuh kayak apa sih ini baru, jangan terlalu langsung bikin langsung apa ya? Ngambil momen kali. Iya, maksudnya janganlah. Aku tuh bilang maksudnya jangan langsung kayak gini lah, karena aku nggak ngapa-ngapain nanti orang jadi dia hapus gini kasihan deh. Ya akunya juga kayak kesel, cuman kayak ya udahlah, hak dia mau hapus nggak hapus juga hak dia, terserah. Karena Instagram dia juga kan. Tapi nggak lama setelah itu, beberapa hari terus tiba-tiba Torik bikin kata-kata, dibilangnya katanya panjang tuh. Kamu baca juga deh pasti. Baca, dikirimin teman-teman. Iya. Terus gimana tanggapannya? Dibilang katanya jangan menghujat dirimu. Kalau boleh jujur sih aku kayak kalau emang nggak mau bikin ini rame, ya sebaiknya nggak usah memulai gitu. Tunggu nanti redaan atau ada waktunya lah, jangan baru langsung meledak juga. Aku bilang kayak gitu. Mungkin dia juga ada rasa nggak enak sama aku kan, jadinya dia bilang kayak gitu ke story-nya. Iya, karena gara-gara hapus foto, netizen berpikir bahwa kalian sedang berantem, tidak baik-baik aja. Dibanding-bandingin. Lalu datanglah teman barunya gitu. Padahal ya udah, hak dia juga lah, terserah. Iyalah, ya udahlah, orang masih muda, 18 tahun. Kan ya ada yang tahu jodohnya sama siapa. Mau pacaran 10 tahun tapi iya, temen apa juga ada nikahnya sama siapa. Nikah 10 tahun tiba-tiba harus divorce juga. Jadi kalau dalam hubungan itu jangan mempertahankan hubungan kalau memang sudah tidak sejalan. Karena kalau dipaksakan, gimana pun dipaksakan pasti jadinya akan ribut terus gitu. Masih 18 tahun mah udah seneng-seneng aja. Kejar cita-cita setinggi langit, memperbaiki diri aja lah. Nah iya, pastilah kalau jodoh mah insya Allah mah ada, apalagi masih 18 tahun, belum kepala dua, masih jauh banget. Terus sekarang lagi diketahui cowok lagi atau enggak? Trauma? Enggak, lagi malas aja. Udahlah, aku tuh lebih sekarang tuh sibukin diri olahraga atau ya ngumpul sama teman, terus ada kerjaan aku kerjain kayak gitu aja sih. Kalau nggak ada ya udah. Nggak mikirin harus sama siapa nih gue pacaran ya abis ini. Ada yang deketin nggak? Enggak sih. Mungkin ada kayak temen ada yang mau kenalan gini. Ya udah, kenal aja ya, cukup. Mungkin masih anget banget gitu. Nanti aja lah, aku nggak buru-buru. Ya nanti juga datang sendirinya yang kalau ada yang baik buat aku. Betul. Awal kenal Torik tuh di mana sih? Awal kenal itu kan dulu aku ada podcast di tempat dia. Dan itu kita nggak langsung yang deket gitu loh. Pas udah 2 bulan kenal, baru kita udah ngobrol-ngobrol. By proses. Iya, tapi juga nggak ada niatan untuk deket gitu. Kita sama-sama sekolah raga, ya udah main gitu aja, ikutin jalannya aja, terus tiba-tiba deket. Langsung jalan berdua, bikin konten berdua. Iya gitu. Dihapus sendiri. Ya udahlah, kira-kira apa yang mau disampaikan deh buat netizen deh. Netizen ini kan selalunya maha benar, mau kita benar kek, pokoknya kalau dia lagi benci sama satu orang pasti salah aja. Iya. Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk netizen Indonesia? Apa ya? Jangan suka banding-bandingin orang. Iya, karena sebenarnya kehidupan aku sama kalian semua tuh kan sama, cuma bedanya mungkin aku lebih ke publik lah ya, maksudnya kayak orang tuh memantau. Walaupun aku sebenarnya nggak mau aku digituin, cuman ya namanya juga udah jalannya, jadi aku terima-terima aja. Nggak nyaman. Kalian aja kalau misalkan berteman terus ada 5 orang ngomongin atau ngatain pasti nggak nyaman banget kan. Apalagi aku yang kita saling nggak kenal, tapi aku selalu direndahin berkali-kali, dibikin bumbu-bumbu terus. Cuman aku lebih baik diam. Terus buat netizen, mending kalau misalkan kalian nggak tahu cerita aslinya atau nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana, cuma denger dari potongan video beberapa detik, itu mending kalian diem, karena itu nyakitin hati orang kalau misalkan kalian tuh jatuhnya ngefitnah. Karena kamu juga nggak membalas sebetulnya. Iya, karena ya semua orang pasti ada
hati dan ada titik rendahnya kan, maksudnya kayak aduh capek banget. Berarti kamu belum bisa terima bulian. Terima ya. Tapi yang parah banget. Yang parah banget. Karena yang aku lihat di beberapa akun gosip ya. Jadi video TikTok kamu tuh disanding-sandingin sama teman barunya Torik. Jadi dia dapat 22,7 juta like, kamu cuman berapa ratus K gitu. Iya, aku tuh nggak ngejar itu loh guys, karena tapi yang nyandingin itu adalah akun gosip dengan caption yang mereka bikin, akhirnya aku selalu membuat asumsi bahwa satu pihak ini yang tidak baik gitu. Ya makanya sebetulnya sih pinter-pinter aja dalam bermain sosial media sih, apalagi akun-akun gosip ini kan kadang-kadang banyak sekali akun-akun gosip yang cuman berpihak sama satu artis yang nggak usah artis lah, karena sekarang kita nggak bisa bedain yang mana artis yang mana orang terkenal gara-gara masalah apa gitu, kita nggak bisa bedain. Jadi banyak banget akun gosip juga yang memanfaatkan situasi dan momen gitu. Jadi misalkan kita nggak usah ngomong jauh-jauh, misalkan Fuji sekarang lagi diagung-agungkan. Jadi semua akun gosip itu memposting dia terus karena tahu kalau memposting dia itu akan dampaknya banyak gitu. Like-nya banyak, komennya juga banyak, apalagi kalau udah disandingkan dengan satu orang, misalkan kamu, pasti akan seru jatuhnya gitu kan, dan mereka juga akan dapat endorsement, which is okay gitu. Tapi maksudnya mungkin jangan membuat asumsi menjadikan satu orang ini makanan kalian untuk kalian santap atau kalian bully gitu. Dan yang bully biasanya kadang-kadang anak SMP, anak SMA atau gitu. Atau fake account. Ya kalau fake account itu ignore aja, maksudnya hapus aja, nggak usah dipermasalahkan karena kita nggak pernah tahu orangnya. Tapi kalau yang bully kita tahu adalah anak SMP atau SMA gitu, kayaknya kok agak sedih gitu ya. Mereka sampai mantau, sampai lupa akan belajar, sampai lupa ngurusin hidup orang aja. Iya, gitu. sampai lupa akan masa depan buat dia. Masa depan untuk dia, apa yang harus dia lakukan setiap hari gitu. Mungkin kerjaannya cuma mantengin Instagram aja, akun TikTok. Gosip ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih hari ini gitu. Iya gitu, makanya gimana ya, agak sulit juga karena gue pun kadang-kadang untuk ngomong yang mau mengutarakan yang sebenarnya terjadi pun akan dibully juga gitu, karena ya pokoknya di Indonesia ini gampang banget orang didokterin. Latahan betul. Jadi mereka kadang-kadang hanya bisa menerima dari satu sisi gitu. Tidak, kalau satu sisi itu sudah mereka makan, sisi lain yang ternyata benar timbul, mereka nggak pedulikan itu. Itu sampai nanti si orang tersebut yang lagi diagung-agungkan kepleset dengan satu masalah yang mungkin besar, pasti akan dibully juga gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, kayak dulu Baim Wong, gue pernah, bukan berseteru, maksudnya gue membicarakan apa yang memang terjadi gitu kan, tapi ternyata fansnya tidak bisa menerima. Tahun ini dia kepleset kan, dan dia dibully, yang dia ituin bapak-bapak yang naik sepeda yang jualan buku Ikro gitu-gitu kan, akhirnya dia dibully satu Indonesia kan, segampang itu, secepat itu gitu kan, dan secepat itu juga dia bisa bikin namanya bagus lagi gitu. Jadi kita tuh sekarang harus bener-bener bisa bermain sosial media tuh dengan baik deh. Aku sih sekarang lihat deh, lebih suka sekarang nge-repost jualan gitu. Iya kan, belakangan ini ya. Iya. Karena maksudnya kalau kadang-kadang netizen juga kompor gitu. Yang nggak terjadi dijadi-jadiin, nanti gitu. disampaikan seolah-olah terjadi gitu, akhirnya tersulut emosi. Makanya yang artis-artis itu juga harus cerdas sih sebetulnya, jangan mau makan komporan dari netizen gitu. Tapi balik lagi, itu hidup mereka, itu mereka yang lakukan. Mereka nggak bisa makan juga, kita nggak bisa makan juga, mereka juga nggak mungkin bisa bantu. Jadi ya hidup-hidup lo gue udah tuh lebih tenang. Terima kasih loh. Cika tuh kayak lagi ada tekanan ya. Enggak, aku udah sekarang jangan dipikirin aja. Iya, jangan dipikirin masalah itu, kita hadapi. Jangan dipikirin, karena kalau dipikirin nggak akan ada selesainya. Tapi kalau dihadapi, kamu tahu jalan keluarnya. Tuh. Ya, oke kalau begitu, ini karena Cika katanya mau ngobrol tapi nggak mau pakai kamera. Baiklah, aku mau mendengarkan curhatan dari Cika.